Fadilah atau esensi akikoh. Nah ini, satu mengikuti sunnah Rasul, kelihatan apa? Satu mengikuti sunnah Rasul atau ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, melatih berjiwa sosial, peduli dan empati. Jadi si bayi itu dari mulai kecil sudah diajarkan sifat empati dan peduli secara intelektual dan spiritual. Kalau secara emosional kan belum nyambung ya, tapi secara intelektual dan spiritual. Menghilangkan belenggu sifat kebinatangan. Subhanallah. Ini yang disebut kata Rasul, murhinatun bi akifati. Menghilangkan belenggu sifat kebinatangan, sifat animal oriented atau seperti rakus, mau menang sendiri, keras kepala, tidak mau menerima perbedaan. Jadi yang belum mau menerima perbedaan itu belum akikoh itu. Siapa yang gumel dulu itu belum akikoh. Yang pengen menang sendiri, apa akikoh udah tua juga nggak apa-apa. Nah ini tidak mau menerima kesalahan. Yang belum akikoh itu tidak mau menerima kesalahan, tidak menerima perbedaan. Maunya pengen menang sendiri, seperti sifat yang ada pada binatang. Subhanallah, beruntunglah bapak-bapak yang sudah akikoh oleh orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dunia akhirat. Ya. Kemudian 4, menumbuhkan sifat kemanusiaan yang berbasis religius dengan estetika yang sempurna. Ini. Jadi si anak itu dilahirkan ada 3 sifat. 1 sifat animal yang dibawa. Sifat kebidatangan. Coba ingin tahu, segala macam bang, rakus. Kayak kita merasakan dulu bulan puasa Pak ya, waktu kecil. Ke jambu-jambu yang masih mentah dikumpulin kan buat buka puasa, karena begitu buka puasa nggak dimakan. Wah, kumpul itu. Nah, sifat animal. Ya mudah-mudahan yang belum akikah karena kemampuannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat kebinatangan itu kan kalau ngambil nggak izin, geser patok, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi sifat animalnya hilang sifat kebinatangan, diganti dengan sifat humanis, kemanusiaan yang religius. Ini akikoh itu. Jadi menghilangkan sifat kebinatangan diganti dengan sifat kemanusiaan. Esensinya yang religius dengan estetika yang sempurna. Jadi akikoh itu memberikan satu nuansa baru bagi pemikiran spiritual buat anak-anak dari agama yang diterapkan kepada anaknya. Itu akikoh. Sudah, saya kira selesai akikoh ya. Terus gitu aja akikoh udah. Kalau mau nanya boleh. Nah ini ada tambahannya, akikoh itu nggak boleh diberikan kepada kafir, nggak boleh. Ya, boleh nggak akikoh diserahkan ke satu lembaga? Boleh. Misalnya ngasih dagingnya ya pakai beras lah, masa makan daging doang? Pakai beras, pakai biaya buat masaknya, semuanya lengkap. Nah sekarang esensi kurban, Bapak. Ya. Boleh nggak akikah itu diberikan kepada non-muslim? Nggak boleh. Ya.
akikoh tidak boleh diberikan kepada non muslim, kafir lah, bukan non muslim. Kafir nggak boleh, sebab akikoh itu ada feedbacknya. Sementara dari non muslim ada feedbacknya, doa buat kita apa enggak? Nggak ada. Ya, jawabannya itu. Jadi akikoh itu yang diharapkan adalah feedbacknya. Jadi feedbacknya nggak ada kalau kafir, negatif. Ada lagi? Ya. Bagaimana kalau orang akikoh tapi orang yang sudah meninggal, artinya sudah 30 tahun meninggal tapi baru akikoh buat orang tua? Nggak usah. Ya, akikoh itu bagi yang hidup. Iya. Iya masih. Baik. Ya, jadi. Ya. Dahulukan mana akikoh dengan kurban? Nah, itu akikoh atau kurban. Nah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya, bapak-bapak yang akan memilih. Akikoh adalah kewajiban orang tua. Kurban Di luar orang tua bisa kakeknya atau neneknya? boleh, Boleh. ya, boleh. Kurban kewajiban pribadi. Sekalipun boleh dibeliin sama orang. Kurban, ulangi. Akikoh adalah kewajiban orang tua. Masuk? Ya, orang tua. Kurban kewajiban pribadi. Iya. Iya, jadi harus uang pribadi. Tapi orang tua kalau mau kurban buat anaknya boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Jadi pahala yang namanya sunat nggak ada yang tertutup. Jadi jangan terjebak dengan satu pendapat. Ya, nanti terjadi bentrokan. Silakan kalau mau nanya, silakan. Masalah ekornya, Ustaz, biasanya kan kalau sekarang itu yang pertama itu laki-laki wajib 2 ekor, perempuan 1 ekor. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya, bagus. Jadi itu bukan wajib, sunnah. Ya, 2 ekor itu sunnah, bukan wajib. Itu pun dilihat aspek ekonomi. Kalau ekonominya baik, dianjurkan 2. Tapi kalau mampunya 1, nggak apa-apa. Rasulullah SAW akikoh buat Hasan dan Husain 1-1. Hasan 1, Husain 1. Nggak apa-apa, ya. Tentunya kalau 2 lebih baik, banyak kan gitu. Banyak yang dibagikannya. Dan yang akikohnya sekali lagi tidak dianjurkan mengambil bagian. Mungkin hanya mencicipi aja. Ya, ada lagi yang tanya. Sambil jalan nggak apa-apa lah. Sambil jalan nggak apa-apa. Kurban atau udhiyah satu waktunya ditentukan hanya di bulan haji. Ya, hanya di bulan haji kurban itu. Nah, boleh bulan Syawal kurban. Nggak boleh. Iya. Kecuali kalau non muslim bulan apa saja bisa itu ya. Yang berkorban dianjurkan mengambil bagian sampai 1/3. Tapi Mas Pur jarang kita 1/3 ya. Gak bisa tuh 2 paha itu. Oh, ya. Ya. Tidak dianjurkan matang. Ini 11 ekor sapi harus matang berapa minggu Mas Angge? Iya. Jadi tidak dianjurkan matang. Ya. Kemudian diutamakan diberikan kepada yang sangat membutuhkan. Tapi boleh diberikan kepada orang kafir. Artinya orang miskin, orang kaya, orang kafir juga boleh menikmati. Iya. Sunat bagi pribadi, dianjurkan bagi pribadi yang berkecukupan. Nah, ini yang menarik ini, Pak. Sunat bagi pribadi yang berkecukupan. Saya gambarkan dah. Yang Qurannya dulu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang besar, yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Ini yang harus dipegang.
kurban itu atau udhiyah bahasanya. Udhiyah itu adalah pokoknya kurban. Kurban itu namanya mendekatkan diri kepada Allah. Ini harus dipegang dulu. Mendekatkan diri kepada Allah. Nggak boleh wajib kecuali kalau nazar. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan udhiyah. Itu yang paling pokok pertama.